diagram batang yang akan kita tampilkan yaitu diagram batang data hasil panen padi kelompok tani makmur untuk 5 tahun berturut-turut mulai dari tahun 2016. Oke, berikut diagram batangnya. Oke. Pada tahun 2016, hasil panen padinya 3 di sini. Satuannya ton, berarti 3 ton. Kemudian tahun 2017, hasil panen padinya 9 ton. Kemudian pada tahun 2018, hasil panen padinya 7 ton. Kemudian pada tahun 2019, hasil panen padinya 10 ton. Kemudian pada tahun 2020, hasil panen padinya 8 ton. Nah, kita akan coba membaca dan menafsirkan diagram batang ini. Yang pertama, membaca diagram batang. Oke, soalnya yang pertama, berapa banyak hasil panen padi pada tahun 2016? Yang kedua, berapa banyak hasil panen padi tahun 2019? Oke, jawab. Yang pertama, hasil panen padi tahun 2016. Kita perhatikan tahun 2016, lihat batangnya, puncaknya sejajar dengan angka 3. Oke, ini ada garis bantunya, menunjukkan puncak batang pada 2016 ini sejajar dengan angka 3. Maka hasil panen padi tahun 2016 ini sebanyak 3 ton. Oke, satuannya ton. Oke. Selanjutnya, berapa banyak hasil panen padi tahun 2019? Tahun 2019. Ini 2019. Kita perhatikan. Nah, lihat puncak batangnya. Nah, ini ada garis bantu. Lihat ke sebelah kiri menunjukkan angka 10. Berarti pada tahun 2019 ini hasil panen padinya 10 ton. Oke? Nah, hasil panen padi 2019 adalah 10 ton. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan menafsirkan diagram batang. Soal yang pertama, berapa selisih hasil panen tahun 2016 dan 2017? Yang kedua, berapa selisih hasil panen tahun 2019 dan 2020? Yang ketiga, berapa jumlah hasil panen padi selama 5 tahun? Yang keempat, pada tahun berapakah hasil panen padi mengalami peningkatan paling tinggi? Oke, jawab. Yang pertama, berapa selisih hasil panen tahun 2016 dan 2017? Perhatikan, ini 2016, ini 2017. Ditanyakan selisih. Antar dua ini, yang banyak hasil panen padinya yaitu 2017 sebanyak 9 ton. Sementara pada 2016, 3 ton. Kita tinggal mengurangkannya, 9 kurang 3. Kita peroleh 6. Jadi, selisih hasil panen padi tahun 2016 dan 2017 sebanyak 6 ton. Oke, perhatikan di sini cara menjawabnya. Selisih panen tahun 2016 dan 2017 sama dengan 9 kurang 3. 9 ini hasil panen padi 2017. Yang 3 ini hasil panen padi 2016. 9 kurang 3 kita peroleh 6. Jadi, selisih hasil panen tahun 2016 dan 2017 seberat 6 ton.
Oke. Selanjutnya, soal nomor 2. Berapa selisih hasil panen tahun 2019 dan 2020? Perhatikan untuk 2019 ini 2020. Yang banyak hasil panennya 2019. Pada tahun 2019 hasil panennya 10 ton. Sementara 2020 hasil panennya 8 ton. Jadi selisihnya 10 kita kurangkan 8, yaitu 2. Oke, cara menjawabnya seperti ini. Nah, selisih panen tahun 2019 dan 2020 sama dengan, nah, yang tinggi kita kurangkan yang rendah. Yang tinggi 2019 ya, 2019 sebanyak 10 ton. Kemudian tahun 2020, 8 ton. Kita kurangkan 10 kurang 8, kita peroleh 2. Nah, jadi selisih hasil panen tahun 2019 dan 2020 seberat 2 ton. Bisa ya? Oke, lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, berapa jumlah hasil panen padi selama 5 tahun? Oke, hasil panen padi selama 5 tahun berarti kita tambahkan 2016 berapa hasilnya, 2017 berapa, 2018, kemudian 2019, 2020. Nah, semua hasil ini kita tambahkan. Oke? Cara jawabnya nih, jumlah hasil panen selama 5 tahun. Kita mulai 2016, hasil panen padinya 3 ton. Berarti 3 ditambah. Kemudian pada tahun 2017, hasil panen padinya 9 ton. Berarti 3 tambah 9. Kemudian ditambah. 2018 lagi, hasil panen padinya 7 ton. Berarti ditambah 7. Kemudian ditambah. Pada 2019, hasil panen padinya 10 ton. Berarti ditambah 10. Ditambah. Kemudian pada tahun 2020 hasil panen padinya sebanyak 8 ton. Oke, 2020 ini sebanyak 8 ton. Berarti ditambah 8. Sama dengan. Nah, kita tambahkan 3 tambah 9 tambah 7 tambah 10 tambah 8. Kita peroleh 37. Jadi, jumlah hasil panen selama 5 tahun adalah 37 ton. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Pada tahun berapakah hasil panen padi mengalami peningkatan paling tinggi? Oke, kita jawab di sini. Kita lihat yang mengalami peningkatan terlebih dahulu. Hasil panen padi meningkat dari tahun 2016 ke 2017. Nampak ya? Batangnya semakin tinggi, berarti ini menunjukkan adanya peningkatan. Kemudian, kalau 2017 ke 2018 ini menurun. Bukan meningkat ya, karena dari tinggi ke rendah. Kemudian 2018 ke 2019 nampak semakin naik ya. Jadi ini dari 2018 ke 2019 ini ada peningkatan. Kemudian 2019 ke 2020 ini nurun lagi. Jadi yang meningkat itu dari tahun 2016 ke 2017, kemudian dari 2018 ke 2019. Oke, kita tuliskan. Peningkatan hasil panen terjadi tahun. Yang pertama 2016 ke 2017, kemudian 2018 ke 2019. Untuk tahun 2016 ke 2017, peningkatannya, lihat 2017 hasil panen padinya 9 ton. Berarti 9 dikurang. Pada tahun 2016, hasil panen padinya 3, berarti dikurang 3. Sama dengan 9 kurang 3 kita peroleh 6. Selanjutnya 2018 ke 2019. Pada tahun 2019 hasil panen padinya 10 ton. Kemudian pada tahun 2018 hasil panen padinya 7 ton, berarti dikurang 7. Sama dengan 10 kurang 7 kita peroleh 3. Nah, jadi peningkatan hasil panen paling tinggi terjadi pada tahun 2016 ke 2017. Oke, lihat nih 2016 ke 2017 peningkatannya 6 ton, sementara
2018 ke 2019 3 ton. Jadi yang peningkatannya paling tinggi yang atas ini. Dari tahun 2016 ke 2017. Bisa ya? Membahas tentang statistika mengenai menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang disajikan menggunakan garis untuk menunjukkan banyaknya data yang telah diperoleh. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkala dan berkesinambungan. Misalnya, data detak jantung, data kurs rupiah, data penjualan sepeda, dan data pasien di suatu rumah sakit. Contoh soal, data yang diperoleh Ahmad terhadap hasil panen jagung ayahnya dalam 5 tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut. Langkah pertama, buatlah garis tegak dan mendatar. Langkah kedua, garis tegak menunjukkan jumlah hasil panen dan garis mendatar menunjukkan tahun. Berilah titik pada pertemuan tahun dan hasil panen. Pada tahun 2014, hasil panennya adalah 10 ton. Kemudian, pada tahun 2015, hasil panennya adalah 15 ton. Pada tahun 2016, hasil panennya adalah 25 ton. Pada tahun 2017, hasilnya adalah 20 ton. Dan pada tahun 2018, hasilnya adalah 30 ton. Hubungkan titik-titik tersebut dengan garis. Sekarang kita akan membahas bagaimana caranya menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Nah, baik, di sini sudah ada contohnya data penjualan buku di toko Makmur. Nah, bulan Januari ada 25 penjualan, kemudian Februari ada 40 penjualan, Maret 45, April 15, dan Mei 50. Nah, bagaimana cara menyajikan data tersebut ke dalam bentuk diagram gambar? Yang pertama, langkahnya adalah tentukan gambar yang akan kamu buat. Nah, kebetulan di sini penjualan buku, maka saya akan pilih gambarnya adalah buku. Nah, kemudian langkah kedua, tentukan banyak data yang ingin diwakili oleh satu gambar. Nah, di sini karena semua bilangan merupakan kelipatan 5 ya. Di sini kita lihat datanya itu kelipatan 5. Nah, maka kita dapat melakukan pemisalan seperti berikut. Contohnya di buku yang berwarna biru ini kita wakili 10 buah. Kemudian buku yang berwarna merah muda ini, merah, mewakili 5 buah. Ya, jadi yang biru 10 buah, yang satunya lagi yang merah ini 5 buah. Nah, kemudian kita bikin tabel lagi ya dengan judul diagram gambar data penjualan buku di toko Makmur. Sini masih sama bulan, terus banyak penjualan. Nah, sekarang bulan Januari. Bulan Januari ini 25. Berarti bisa diwakili oleh gambar yang mana saja? Ini mewakili 10, ini mewakili 5. 25, 20 bisa diwakili oleh dua gambar ini kan? Yang 5-nya oleh gambar ini. Jadi ada 2 gambar yang buku warna biru, kemudian
Satu lagi buku yang berwarna merah. Ini kan 10. Ini 10. Ini 5. Jadi 25. Ya. Kemudian yang bulan Februari ada 40. Berarti kita bisa menggunakan buku yang warna biru ini. Ada berapa? Kalau setiap bukunya 10. Ya, ada 4 berarti. Berarti ada 4 buku warna biru. Ini mewakili 10. 10, 10, 10. Jadi 40. Kemudian bulan Maret ada 45. Berarti ada 4 buku warna biru, kemudian 1 buku warna merah. 1, 10, 20, 30, 40, satu lagi 5 yang warna merah. Ya, jadi 45. Kemudian bulan April ada 15. Berarti cuman 1 buku biru dan 1 buku merah. 10, 5, jadi 15. Kemudian bulan Mei ada 50, berarti ya ada 5 buah buku yang warna biru. 10, 20, 30, 40, 50. Jadi seperti itu. Jadi saya ulangi lagi. Langkah pertama, tentukan dulu gambar yang akan kamu buat. Langkah keduanya, tentukan banyak data yang ingin diwakili oleh satu gambar. Terserah gambarnya ya. Ini hanya kebetulan toko buku, jadi saya pilih buku. Nanti kalau data yang lain bisa macam-macam gambarnya ya. Terserah kalian mau pilih gambar apa. Ya, yang pasti harus mewakili dari data tersebut. Ya, misal ini kita lihat dulu. Oh, ini datanya kelipatan 5. Bisa ada yang 10 kan, pasti ada yang 10 kan, kelipatan 5. Nah, satu gambar mewakili 10 buah, satu gambar lagi mewakili 5 buah. Nanti bisa aja cuman satu gambar mewakili berapa gitu. Nggak mesti 2, nggak mesti 1, nggak mesti 3. Tergantung data.